Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul Islam. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, semua para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Ini saya punya teman Pak Hamzah ini biar di Al-Irsyad. Ini Ustadz, cuma lupa namanya Ustadz ini, yang sudah pergi ke rumah saya, Pak Budi. Kemudian semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan ini memberi manfaat buat kita semuanya, memberikan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, semuanya yang hadir ini, kira-kira panjenengan semua datang ke sini terpaksa atau ikhlas? Tenane lo ya, ikhlas atau terpaksa? Sekali lagi, ikhlas atau terpaksa? Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu alimun bil muttaqin. Apa yang kita lakukan disesuaikan dengan niat kita. Kalau niat kita benar, maka akan berakhir dengan benar. Kalau kita melakukan sesuatu dengan benar, Allah pasti akan berikan kebenaran dalam segala tingkah, tindak, tanduk kita, kapanpun juga, di mana saja. Kita tidak boleh berpura-pura, kita tidak boleh mengatakan A tapi faktanya B, kita tidak boleh menyatakan C tapi faktanya B. Semuanya ini harus dilakukan dengan niat yang benar. Panjenengan semua dawuh Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semuanya dilakukan didasari dengan niat. Insya Allah kedatangan panjenengan semua ini yang ada di tempat ini mendapatkan kemudahan dari Allah sesuai dengan niatnya. Kalau ada kesulitan akan dimudahkan oleh Allah. Apabila ada kerupakan akan diberi jalan keluar oleh Allah. Apabila ada masalah akan diselesaikan oleh Allah. Apabila punya hutang akan tepat diselesaikan oleh Allah. Amin ya robbal. Karena hutang, rata-rata kita punya hutang. Betul Bu ya? Rata-rata punya hutang ya? Maka dari itu, dalam sekolah niki diminta oleh Pak Budi untuk datang ke sini. Pak Budi ini juga punya jasa besar dari Pondok Ar-Rasyid karena ikut juga membantu berdirinya Baitul Mal wa Tanwil BMT Pondok Pesantren Al-Rasyid. Jadi sebenarnya Hidayatullah sejak dulu sampai sekarang dengan Al-Rasyid itu tidak lagi aneh-aneh, tetapi sudah saling membantu dalam rangka mewujudkan perjuangan agama dimanapun juga, dalam bentuk apapun juga. Alhamdulillah.
Bapak Ibu sekalian, maka kalian berkenaan dengan ini, kita semuanya Bapak Ibu ini dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini memang kita harus punya niat. Memang ada ungkapan, saya tidak mengatakan itu hadis, tetapi saya hanya mengatakan bahwa siapapun yang senang akan datangnya bulan suci Ramadan, maka dia akan diselamatkan dari api neraka. Artinya apa? Ketika bulan Ramadan itu diisi dengan baik, maka insya Allah setan akan dibelenggu, demit orang dulit, banas pati orang bakal dadeno kita ciloko. Karena apa? Karena kita berpegang teguh kepada amal soleh. Sampai dengan soma Ramadan, Ramadan ini sudah. Yang terpenting kita semuanya ini senang dan bahagia datangnya bulan suci Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu, datangnya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita itu senang atau susah? Nah ini loh ya, senang atau susah? Waduh, saya udah lapar lagi. Waduh, sudah apa namanya haus lagi. Aduh, nontere lagi. Justru kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan tantangan ini, kita beribadah, itulah Allah akan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang don nek wis didapat, tidak ada tempat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Maka dari itu Bapak Ibu, kula panjenengan sedaya niki pengin hidupnya bahagia atau susah? Pengen hidup kita ini apa namanya sukses atau gagal? Pengen berkah atau celaka? Nah ini nyun sewu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin pengen bahagia, maka pertama jadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh. Kalau putra, kalau putri, jadikan anak yang solihah. Karena anak inilah yang menjadikan kita bisa hidup lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita ingin keluarga kita itu baik dan keluarga itu apa namanya sejahtera dan selamat dan hidup bahagia, itu kuncinya keluarga khusus anak-anak kita harus dijaga dengan baik. Karena anak kita ini yang bisa mendorong kita untuk bisa masuk surga, bahkan bisa menyelamatkan kita dari api neraka karena doanya anak-anak. Waladun solihun yad'ulah. Kita semuanya ini milik Allah, gitu ya. Semuanya mulai ujung kaki sampai ujung rambut, ini kita ini milik Allah. Jadi jangan merasa itu milik sendiri. Semuanya itu titipannya Allah Subhanahu wa taala. Kabeh itu titipannya Gusti Allah. Anak itu titipan. Harta benda itu juga titipan. Suami itu ya titipan. Istri itu juga titipan. Allah menitipkan pada kita suami, Allah menitipkan kepada kita istri, Allah menitipkan pada kita anak. Maka kita harus betul-betul, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga keluarga kita dari api neraka. Nyuwun sewu Bapak Ibu, saat ini Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang berkualitas. Saat ini Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang baik, generasi yang bagus, dalam kata lain generasi yang VUTW, varietas unggul tahan wereng. Werenge saiki wakeh, mulai macam-macam pergaulan yang ada, bebas. Anak-anak muda mulai senengane pacaran,
atau gendak, ngalor ngidul dan lain sebagainya. Apa yang diharapkan dari anak pemuda ini? Insya Allah anak-anak yang produksi, anak yang keluar dari Luqmanul Hakim ya, betul. Hidayatullah, anak yang muncul dari generasi Hidayatullah nanti, inilah mereka yang akan menjaga generasi, menjaga umat, menjaga agama Islam, menjaga Indonesia dari keterpurukan, produksi daripada anak-anak Hidayatullah. Amin ya Rabbal alamin. Maka kita butuhkan ini. Saat ini masa coba tahun 2045 Indonesia menuju namanya Indonesia Emas. Indonesia Emas. Nah, kalau generasinya ditata dengan baik, anak-anak kita ini ditata dengan baik, dididik dengan baik, dengan semangat, dengan luar biasa, dengan pendidikan Islam yang kuat, dengan pendidikan akidah yang kuat. Maka dari itu bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, anak-anak kita kalau dijaga dengan baik, anak-anak kita itu kalau dididik dengan baik, anak-anak kita itu diajar dengan baik, maka akan muncul insya Allah 2045 itu ada yang namanya Indonesia Emas, akan jadi emas tenanan dalam situasi 4.0 ya, waktu teknologi yang canggih ini tidak bisa kalau tidak dilakukan dengan pendidikan yang bagus. Alhamdulillah Luqmanul Hakim ataupun Hidayatullah ya, pesantren Hidayatullah ini sudah merangkak mulai minal basit ilal murakkab. Mudah-mudahan makin lama makin maju dan berkah untuk Indonesia dan agama Islam. Yang terpenting bahwa anak-anak kita ini dididik dengan baik. Negara maju niku yo karena pendidikan, negara mundur ya karena pendidikan. Ya, sekarang ini kita bagaimana mendidik anak kita? Ada seorang yang ahli walaupun dia bukan orang Islam, tapi bagus pemikirannya tentang pendidikan. Beliau menyampaikan, education is the most powerful weapon which you can change the world. Ini seorang presiden yang namanya presiden yang sudah sepuh dan sekarang mungkin sudah meninggal, Nelson Mandela, presiden Afrika Selatan. Itu pernah menyampaikan sebuah kalimat, education is the most powerful weapon which you can change the world. Pendidikan adalah senjata paling mutakhir. Dengan pendidikan Anda tidak hanya bisa mengangkat keluarga, Anda tidak hanya bisa mengangkat satu kota, Anda tidak hanya mengangkat satu suku, Anda tidak hanya mengangkat satu negara, bahkan akan mampu untuk menguasai dunia itu dengan pendidikan. Maka mudah-mudahan pendidikan kita makin lama makin berkualitas, sehingga anak-anak kita ke depan patut kita jagokan. Lawang kita ini punya bonus namanya bonus demografi. Bonus demografi, bonus generasi terbanyak di dunia. Paling akeh anak nom tahun 2030 sampai 40 itu generasi muda terbanyak di dunia itu adalah Republik Indonesia. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian berbahagia, dawuh Allah Kanjeng Nabi begini. Sayati 'alan nasi zamanun, suatu saat akan terjadi pada umatku yaitu umat Islam. Yang pertama kata Kanjeng Nabi, la yabqa minal islami illa ismu. Islam akan hanya tinggal nama. Dia beragama Islam tapi perilakunya tidak Islam. Dia orangnya mengaku Islam tapi takut dengan Islam. Bahkan tidak ingin syariat Islam itu muncul di negara Republik Indonesia dalam bentuk manifestasinya. Orang ingin kalau orang itu kelihatan berpakaian Muslim, padahal dia itu orang Islam. Ini salah satu tandanya. Dia orang Islam tapi akhlaknya bukan akhlak Islam.
suka membenci siapapun orangnya, entah itu sebagai seorang pemimpin maupun bukan. Kalau punya sifat semacam ini tidak layak untuk dapatkan karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengaku namanya Abdullah tapi tidak pernah menghamba kepada Allah. Namanya Izzul Islam, tidak pernah memuliakan agama Islam. Insya Allah Hidayatullah ini adalah salah satu di antara ikon Indonesia memuliakan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita istiqomah, anak-anak kita didik dengan baik. Yang kedua, tinggal 3, selesai ini selesai. Yang ketiga itu adalah la yabqa minal Qur'ani illa rasmu. Quran itu hanya jadi pajangan. Di rumah diisi dengan baca ayat-ayat kursi. Quran penuh di rumah banyak sekali. Bahkan dipakai untuk satir tempat makan. Nah, biasa kan satir tempat makan di belakangnya itu adalah kalau memang itu bisa apa namanya bisa diamalkan apa yang menjadi ayat suci Al-Quran, maka ini akan menjadi berkah. Tapi kebanyakan kita ini pada acara-acara bahkan peringatan apa, misalnya peringatan hari ulang tahun, kemudian diisi pertama kali itu baca Al-Quran, yang kedua adalah campur sari dangdut koplo. Iya toh, lagunya itu lagu yang tidak mendidik, yang tidak islami, bahkan merusak akidah dan syariat Islam. Contohnya ngeten, lagu sing koplo ini, mending tuku satene daripada tuku weduse, mending jadi gendane daripada jadi bojone. Itu artinya mendidik anak untuk berzina, mendidik anak untuk pacaran, mendidik anak menjauhi yang halal tapi mendekatkan kepada haram. Na'udzubillah. Karena kadang kita malah menikmati, wah jangan tingkluk begini, menikmati itu. Ini salah satu di antara lagu yang tidak mendidik, yang menyesatkan generasi muda dalam segi akhlak. Akhlaknya anak muda ini sekarang luar biasa, terjadi degradasi luar biasa. Mereka itu calon pemimpin, kalau tidak kita didik dengan baik, kita akan menjadi celaka di kemudian hari. Maka layat kau minal Qur'ani illa rasmuhu, medeni wong. Yang ketiga, wa masajiduhum amiratun wa yakharabun minal huda wa ulama'uhum wa khirafun minal huda. Masjid-masjid banyak indah tapi jauh daripada petunjuk. Masjid digunakan untuk rebutan takmir, masjid digunakan untuk rebutan rebutan zakat, dipakai untuk cengkerian, merebutkan kekuasaan dan lain sebagainya. Akhirnya Allah marah. Ini bukan masjid, tapi ini namanya jauh daripada kebaikan. Maka kharabun minal huda, jauh daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid tempatnya untuk kita beribadah, masjid tempat kita mengamalkan amal-amal ingkang soleh, dan itu penting dijaga. Jangan sampai masjid kelihatannya besar sekali tapi jauh dari petunjuk, hanya dipakai untuk selfie. Masjid ini pakai selfie, ngarepe masjid selfie, ora sholat di situ juga tahiyatul masjid dipakai selfie, kemudian bahkan dipakai pacaran di depan masjid karena masjidnya bagus, pakai selfie. Naudzubillah. Sing repot nah itu kadang-kadang umroh malah orang kok nggatekno bagaimana mengucapkan tasbih, tahmid, membaca Fatihah dan sebagainya, mati pakai selfie depan masjid. Subhanallah, selfie. Lu ngarepe
Ka'bah di dalam Masjidil Haram itu cengengesan. Padahal sholat satu sholatan itu di Masjidil Haram itu podo karo 100.000 sholat jirine winong di luar Masjidil Haram. Lah nang kono selfie nyengenges. Nang kono pisane podo karo 100.000 nyengenges nang kono niku. Naudzubillah min. Tenan mau cah itu kadang-kadang sampai ngene terus sikile dinekne. Lha ki pamer bokong nang ngarepe Ka'bah, kira-kira malaikat marah atau senang? Bu, marah atau senang? Tempat ibadah medeni wong sakniki. Lemahkan Madinah bahkan itu lebih penting selfie-nya daripada sholatnya. Lebih mengerikan lagi itu ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah nang kono yo gak eneng jenengan Pak nang kono golek kotak amal ngenten mboten. Nang Masjidil Haram kotak amal ngenten mboten. Mboten. Tapi reneng. Kula itu nate, jadi ini kan nek salat samene nek tak kiasno kira-kira kalau saya ini sedekah satu real berarti kira-kira intuke sedekah berarti 100.000 real. Nggawa 5 real nang masjid. Golek mle pucuk lor pucuk kidul, pucuk itan pucuk kulon gak eneng kotak amal. Nongkon. Beda nek nang Indonesia masjid cilik kotak amale 29. Kuwi ning ketua kotak amal bareng kadang-kadang. Ketua kota amal itu gede mesti ya toh. Kalau jenengan masuk ke masjid itu ayat kota amal sing gede. Terus anak buahnya wakil setiap lawang cilik-cilik anak buahnya kabeh. Sing ngregitno neh Bu. Nyuwun sewu iki ya sebagai ilustrasi fakta ini. Sing ngene wong iki kadang-kadang nang masjid nuki sak rombongan karo anake saelep. Bapak ibuke sak anake sak putune saelep. Masuk halaman masjid langsung nang ngarepe masjid kan di nang gapura saiki kan sudah dihadang dengan kalimat amal sedekah Anda, jariah Anda saya tunggu. Selamat dunia akhirat. Ngono kuwi yo ora dinggo dileboni malah dinggo selfie. Nomor loro leboni duit kan itu nyun saya Bu. Kalau ke masjid pertama kali ketika kita buka kotak, buka ini. Umpama nang kene sak ini. Kok pertama kali jenengan jupuk kemudian muncul duwite kuwi 50.000 umpama. Kira-kira duit 50.000 iki dilebono napa dibalekno nesik? Halo. Dilebokno atau dilebokno langsung atau padahal kuwi selamat dunia akhirat loh ya. Ngono kuwi. Yang sewu. Dibalekno nggih. Terus balekne muncul 20.000. Dibalekno atau dilebokno langsung? Lah sing muni dibalekno iki nglakoni piye. Terus kita lebokne ora tak wehno ya. Terus umpama metune nyekel. Nah samene dilebokno apa ora? Lah lagi nggih. Malah ning sing goleki ndi to manuk kacer men. Golek gak karuan. Muni kadang-kadang nglebokno dhuwit ya sak kira-kira ya sing 500 tulisane apa sing manuk kacer brabak lho. Dilebokno kiri kuwi jadi incak. Nanti para melayuni. Maka dari itu kita harus selektif di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini supaya satu, negara kita tetap utuh, agama Islam tetap jaya sehingga al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Nek pengen bangun bangsa, bangunlah akhlak, bangunlah jiwa, bangunlah kepribadian, baru bangun fisiknya. Bangunlah jiwanya,
bangunlah badannya untuk gitu kan, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, napa ngoten? Kan tidak, bangun kepribadiannya. Selama Indonesia tidak mengandalkan fondasi penting yang dinyanyikan dalam lagu Indonesia Raya ini, Indonesia tidak akan bisa menjadi negara baik. Tetapi kalau insya Allah kalau sesuai, tapi saya lihat bahwa masih banyak anak-anak muda, masih banyak bapak-bapak yang sadar diri bahwa Indonesia harus dibangun melalui ideologi yang benar, akhlakul karimah. Insya Allah Indonesia tetap aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita payah-payah sebentar, tapi enak, bakal nikmat selamanya, daripada kita ini nikmat sesaat tetapi akan susah selamanya. Didik anak itu berat loh Bu, dulu tapi besok akan menjadi mencesuar menyelamatkan kita, daripada kita anak kita biarkan kesana kemari main HP dan lain sebagainya, fasilitas dunia diberikan, dia tidak akan bisa menuntun kita ketika kita dalam keadaan nazak dan sebagainya. Siapa yang bahagia ketika anak kita itu baik? Kita semua enak. Nah, tapi kalau anak kita itu ketika kita mau mati, tidak ada yang bacakan Quran, tidak ada yang mengarahkan baca Allah, tapi anak kita justru menyewa orang, kita itu merasa sakit mau betul-betul. Loro jurati ya Allah anaknya. Tinggal anaknya gendaan ngalor ngidul, wong tuane wis meh mati. Malah ndang mati cepet. Lang warisane tak enteni. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi keluarga kita keluarga yang barokah, keluarga kita keluarga yang manfaat, minat dunia ilal akhirah. Panjenengan semua sabar, panjenengan itu menjadi satu dasar yang sangat penting. Kalimat terakhir mohon ditirukan saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ini biasanya pakai bahasa Jawa. Sakit sebentar, insya Allah nek diucapkan dengan sepenuh hati, ini akan mempunyai efek di dalam keluarga kita. Sakit sebentar, nikmat selamanya. Nikmat sebentar, sakit selamanya. Milih yang mana itu? Milih yang nomor lebih baik payah dulu. Kalau enaknya saiki seperti kita ini kan enak di rumah ngopi rokokan sambil main HP, iya Pak. Anak kita mesti enak nong kasur karo ngeloni guling delok TV karo main HP, enaknya. Tapi baiknya adalah payah dulu, susah dulu. Maka Rhoma Irama pernah menyampaikan, saya boleh nyanyi nih. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Teng tereng 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 teng teng. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Teng tereng 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 deng deng toleng. Sampe wae nek nek musiknya biasanya aku ora iso. Intinya kita susah dulu sesaat demi agama, demi bangsa, tapi akan bahagia kita selamanya daripada kita nikmat sebentar tapi mengakibatkan keluarga kita berantakan, mengakibatkan keluarga kita berantakan, anak kita nakal. Na'udzubillah min dzalik. Ala hadhihi niyyah salihah wa likulli niyatin salihatin. Ya Allah, yang hadir ini Engkau beri keberkahan
kemampuan dalam menjalankan ibadah puasa sekarang dan tahun yang akan datang, dan terusnya min ahlil ilmi wa ahlil khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'udzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna wa dhurriyyatina fi 'ibadika as-salihin. Allahumma tsabbit imanana wa sahih ajsamana wa tawil a'marana wa ilal khairi qarribna wa 'an syarri ba'idna birahmatika ya arhamar rahimin ya kashifal gham sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa baliyatihima wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.